Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Shalom. Bagaimana dengan puasa hari ini? Luar biasa ya. Ya, kita memasuki doa puasa di hari yang keempat, hari yang terakhir. Kiranya Tuhan semakin menguatkan kita di dalam iman kita, bukan hanya semata jasmani kita yang kuat saja, tetapi iman kita lebih dikuatkan lagi. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Rasul Nesin kemarin, di mana dikatakan kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Di situ akan membuat kita itu menjadi lebih kuat di dalam iman kita. Kita pun juga di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap kesedihan kita atau apapun, kita menjadi kuat. Kita menjadi menyerahkan segalanya itu pada kehendaknya saja. Janganlah kita menjadi lemah karena permasalahan tersebut, tetapi kita menjadi lebih beriman dan lebih berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak-Nya. Kita pujikan lagu kita, kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ketika kita di dalam permasalahan, di situ ada rencana Tuhan tersendiri untuk hidup kita. Kita perlu menyerahkan itu kepada kehendak-Nya. Cukup kita berdoa dan percaya. Kehendak-Mu, tolonglah Tuhan, ku yang sembuhkanlah
segala sesuatu yang menjadi permasalahan kita atau kesulitan kita, di situ kita mempunyai pengharapan karena Tuhan akan menolong kita. Meskipun jawaban doa itu tidak selalu ya, mungkin bisa tunggu atau mungkin bisa juga Tuhan mengatakan tidak, tetapi kita janganlah menjadi kecewa. Janganlah kita menjadi berputus harapan. Di situ ada rencana yang lain yang Tuhan ingin berikan kepada diri kita. Kita pujikan harapanku. Karyamu nyata.
Pastilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menempuh harapannya pada Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah terhadap hidupnya selama-lamanya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita mempunyai pengharapan itu? Bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan? Balasan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, kita renungkan dan kita doakan terus ya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Di situ kita menjadi berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, atau apa yang hendak kita berikan untuk Tuhan sebagai balasannya. Kita pujikan dengan apa akan ku balas. Allah yang setia
Injil Wasan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk keberadaan kami masing-masing pada malam hari ini. Karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, itu sudah cukup bagi kami untuk kami boleh mengucap syukur kepada Engkau. Anugerah-Mu yang terindah di dalam kehidupan kami adalah ketika kami diselamatkan. Ketika Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dengan keterpurukan keberdosaan kami, itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau terus menyertai kami di dalam segenap pergumulan kami. Kami mengucap syukur untuk tahun ini Tuhan boleh menolong kami. Kami boleh untuk berdoa puasa bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di jemaat yang kecil di Elion Rungkut ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan itu. Dan saatnya kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Engkau mengetahui keterbatasan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menolong kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun juga dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat lesu sekali gitu ya. Nah, karena itu mari kita kembali sih merespon gitu ya, merespon dalam arti ketika kita dari awal mau untuk doa puasa, untuk datang ke sini gitu ya, dengan tujuan untuk kita kembali disegarkan, bukan tambah lama tambah loyo, tambah lama tambah enggak semangat dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana keadaan hari ini Bapak Ibu? Kita boleh merasakan kesulitan-kesulitan di dalam puasa kita sepanjang hari ini? Enggak ada ya? Kalau 1-2 hari yang lalu mungkin lebih sulit gitu ya karena panas. Tapi tadi jam 10, jam 11-an itu hujan gitu ya, sehingga ya agak-agak sejuk lah. Tadi saya ke sini juga naik in-driver, kemudian saya tanyakan, bapaknya kan juga puasa nih. Kita lagi puasa, kemudian sepupu kita gitu ya, orang-orang muslim juga puasa gitu ya. Dia mengatakan ya bersyukur juga Pak, hari ini lebih lancar gitu ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Lancar? Puji Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah di dalam keadaan kita ketika kita merasakan ya untuk supaya kita lebih enak, lebih tidak merasakan bagaimana perjuangan sulitnya untuk di dalam puasa? Apa yang kita lakukan? Wah, kita menyibukkan diri aja, yang suka masak lebih suka masak, yang menyibukkan diri dengan berbagai keadaan mungkin yang di kantor gitu ya, lebih melakukan hal-hal yang di kantor, atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita kemudian merenungkan kembali firman Tuhan gitu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki doa puasa yang hari yang keempat gitu ya. Nah hari keempat lebih sedikit gitu ya. Kemudian tadi saya berbincang-bincang sebentar, ya mungkin karena capek itu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian mempersiapkan esok hari mungkin untuk Jumat Agung. Sehingga hari ini lebih sedikit. Saya kepingin tahu Bapak Ibu, untuk yang hari pertama yang datang, hari pertama gitu ya, hari pertama, kedua, ketiga, iya Kak Nesin gitu ya, juaranya setiap hari datang gitu ya. Yang 4 hari berturut-turut dengan hari ini datang, wah lumayan ya, ada 3-4, wah bersyukur. Yang 3 hari, 3 hari, oke Pak Paulus ya bersama istri, AI di belakang juga ya. Yang 2 hari, yang 2 hari saya juga ngangkat saya juga 2 hari ini, Senin dan Kamis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang hari keempat,
Hari ini ya semua berarti ya, cuma hari yang baru hadir hari ini gitu ya, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, dari hari pertama kita berbicara tentang di tengah-tengah tantangan ada ketaatan gitu ya. Kita akan terus selama 4 hari ini kita merenungkan untuk bagaimana menggumuli pergumulan Yesus Kristus itu ketika di Taman Getsemani sampai kepada penangkapan gitu ya. Kemudian hari yang kedua itu ada kekuatan di tengah pergumulan gitu ya, ada kekuatan di tengah pergumulan. Kalau ada tantangan maka ada perlu ketaatan, tetapi ketika ada pergumulan maka diperlukan adanya kekuatan gitu ya. Kemudian kemarin berjaga-jaga dan berdoalah gitu ya, yang disampaikan oleh Kak Nesin. Nah, hari ini juga akan membahas sedikit dari yang peristiwa yang kemarin, bagaimana Yesus Kristus mengucapkan kehendakmu terjadilah gitu ya, kehendakmu terjadilah, kehendakmu jadilah gitu ya. Dari mana ayatnya? Kita akan bersama-sama membuka di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Ya. Kita akan baca bersama-sama teman-teman. Bapak Ibu, kita akan baca karena ayatnya cuma 1, kita akan baca langsung bersama-sama gitu ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sekali lagi ya Bapak Ibu. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah Bapak Ibu, di sana ada kata jadilah kehendakmu gitu ya. Nah di dalam jadilah kehendakmu ini Bapak Ibu, Yesus Kristus itu sedang bergumul di dalam Taman Getsemani, di Taman Getsemani gitu. Dan kata-kata atau kalimat jadilah kehendakmu ini juga pernah diucapkan oleh Maria ibu Yesus gitu ya, ketika malaikat menyatakan bahwa dia mengandung dari Allah Roh Kudus, maka di dalam nyanyian Maria itu kemudian juga mengatakan, jadilah kehendak Tuhan gitu ya, apa yang akan terjadi kepadaku. Kemudian di pergumulan di Taman Getsemani ini, Yesus mengatakan juga di dalam bagian doanya ini, dia mengatakan jadilah kehendakmu. Yesus sendiri bukan saja mengucapkan itu, tetapi sebelumnya kalau kita lihat di dalam Matius 6 tentang ajaran doa Bapa kami, itu Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami itu juga demikian Bapak Ibu. Mungkin kita hafal ya doa Bapa kami. Ada yang hafal doa Bapa kami? Ada gitu ya. Nah, doa Bapa kami. Doa Bapa kami mungkin kita sangat hafal gitu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Ada loh yang diajarkan. Jadi Yesus mengajarkan, kemudian Yesus juga melakukan. Yesus langsung juga di dalam pergumulannya di Taman Getsemani itu juga melakukannya. Dengan asumsi, dengan pengertian bahwa kita ini hafal doa Bapa kami. Rasa-rasanya ketika ngomong jadilah kehendakmu ya sudahlah, jadilah kehendakmu ya sudah. Kita enggak perlu memikirkan lagi. Ya wis jadilah kehendakmu. Sudah selesai. Karena apa? Karena hafal. Karena apa? Karena ya sudah rutin gitu ya, kita sudah ngomong ya wis Tuhan jadilah kehendakmu. Ya aku pokoknya nurut begitu saja. Nah Bapak Ibu, malam ini mari kita memperhatikan apa yang kita ucapkan di dalam doa kita. Apa yang kita lakukan di dalam menanti jawaban doa dari doa-doa kita ini. Mungkin kita kadang itu juga berdoa hanya ritual. Lebih gampangnya saya berikan contoh hanyalah ritual gitu ya. Seperti contoh yang sering kali kita pernah dengarkan. Yaitu ketika kita mungkin
selesai acara, kayak tadi saya selesai acara juga di doa puasa, karena itu saya sudah nggak puasa Bapak Ibu, tadi siang saya sudah buka puasa gitu ya, karena sekolah itu mengadakan doa puasa pagi tadi sampai siang gitu ya. Dan di sana kan biasa gitu ya, langsung kita berdoa gitu ya. Habis makan kan mau doa puasa. Kalau kita kan buka dulu baru persekutuan. Kalau kami yang di sekolah biasanya ibadah dulu, kemudian diakhiri dengan doa buka puasa itu. Nah, ketika selesai berdoa, selesai semua dibagikan, makanannya cukup enak gitu ya, rendang gitu ya, masakan Padang. Bahkan kami waktu mau foto, ya acara ini disponsori oleh gitu ya, masakan Padang itu. Padahal ya kita kemudian makan. Nah, di sela-sela makan itu kemudian ada yang mengatakan, perlu berdoa lagi apa enggak ya? Hanya sekedar rutinitas, sekedar ritual. Padahal tadi sudah berdoa, rasanya kok enggak srek gitu ya. Kita mau berdoa lagi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, karena itu malam hari ini kita mau belajar apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, jadilah kehendakmu gitu ya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah yang kita juga kadang sudah hafal dan sebagainya. Malam ini kita akan merenungkan doa Yesus kepada Bapaknya di Taman Getsemani Bapak Ibu. Di mana saat itu juru selamat mulai merasakan beban bagaimana kesalahan, beban dosa seluruh umat manusia dari sejak masa sebelum Yesus ada di dalam tugasnya ke dalam dunia ini, kemudian sampai kepada kita zaman sesudah Yesus Kristus itu semua dosa manusia dibebankan kepada Yesus Kristus. Dengan keadaan demikian itulah Yesus ini sedang merasakan beban kesalahan, beban dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa saya dan dosa dari Bapak Ibu sekalian. Dia menanggung beban itu Bapak Ibu. Secara kemanusiaan, Yesus itu sedang bergumul dengan godaan untuk menyelamatkan dirinya. Yesus ingin sekali untuk paling enggak aku enggak mati dengan di atas kayu salib yang dengan kematian yang hina itu. Secara manusia mungkin kita bisa berpikir demikian. Bahkan kita sudah belajar bersama-sama pada hari yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana Yesus itu dengan ketaatannya. Dia bisa saja untuk lepas dari semua itu. Malaikat bahkan sudah kita bahas mau untuk menolong Yesus Kristus. Tapi dia mau menyerahkan dirinya. Mau untuk taat sepenuhnya di tengah-tengah pergumulan yang ada. Di tengah-tengah tantangan yang harus dia lewati, yang dia harus hadapi. Doa Yesus kepada Bapaknya ketika di Taman Getsemani ini berbeda sekali dengan kalau kita ingat peristiwa Adam yang pertama, Adam dan Hawa. Ketika bergumul melawan godaan di Taman Eden, itu iblis berhasil mengalahkan Adam yang pertama. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan kita juga terus melakukan dosa itu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus itu telah berhasil mengalahkan godaan ketika di Taman Getsemani ini. Dengan terus bergumul, dengan terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Meskipun dia secara rasanya sulit, Yesus rasanya ingin sekali lepas dari pergumulan itu. Doa Yesus kepada Bapaknya di Taman Getsemani menyatakan, jadilah kehendakmu. Hal ini merupakan penyerahan di dalam doa secara total kepada Allah Bapa. Sekali lagi, jadilah kehendakmu itu merupakan penyerahan di dalam doa Yesus secara total kepada Allah. Yesus berserah kepada Allah, bukan menyerah. Yesus berserah kepada Allah Bapa dan dia melakukan bagian yang diperintahkan oleh Bapa. Dia berdoa, dia bergumul dan dia mau untuk berserah. Apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanku, apapun yang Bapa mau perintahkan kepadaku, aku akan melakukannya. Termasuk di dalam pergumulan doa ini. Dia datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Dia melakukan bagiannya untuk berdoa di tengah-tengah pergumulannya. Bagaimana dengan kita?
Sekali lagi Bapak Ibu, berserah bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdoa pun bahkan kita tidak ketika kita mengalami pergumulan. Kita rasanya sudah jenuh, sudah capek, aku gak mau lagi berdoa. Terus bagaimana bisa mengerti kehendak Bapa kalau kita tidak berdoa lagi? Kalau kita sudah malas untuk berdoa ketika ada pergumulan, ketika ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi Bapak Ibu, ada upaya paling tidak, ada usaha yang harus kita kerjakan. Menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan adalah terus berserah kepada Tuhan. Kita ngomong kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kita boleh memperoleh pengetahuan, boleh memperoleh pengertian dan kekuatan dari pengalaman-pengalaman doa kita. Kita boleh semakin terus meneladani apa yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani. Apa saja Bapak Ibu? Ketika kita boleh belajar jadilah kehendak-Mu, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Yang dilakukan Yesus Kristus adalah yang pertama, tentang keberanian Yesus Kristus untuk berdoa, untuk mengungkapkannya kepada Bapa. Kemudian yang kedua, ada kerendahan hati Yesus Kristus di dalam berdoa untuk menyatakan jadilah kehendak-Mu itu. Dan yang ketiga adalah ketundukan Yesus Kristus kepada Allah Bapa, ketaatan Yesus Kristus kepada Allah Bapa untuk mengatakan jadilah kehendak-Mu. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu tentang keberanian Yesus terlebih dahulu. Bapak Ibu, ketika kita ngomong tentang keberanian Yesus, Dia itu, Tuhan Yesus itu waktu berdoa, sebelum mengatakan jadilah kehendak-Mu, Dia menyapa Tuhan dengan kata Bapa, dengan kata Abba. Itu ya. Yang kalau kita melihat di dalam bentuk aslinya di dalam kata Ibrani yang secara normal, kalau ayah itu ab atau af. Tetapi ketika kita ngomong tentang lebih intim, tentang lebih keintimannya itu untuk menyebutnya dengan Abba, dengan keintiman, dengan suatu yang lebih intim, yang kalau sekarang ini mungkin kita terjemahkan, anak-anak kita mungkin memanggilnya papa gitu ya, mengatakan papi gitu ya, ada yang papa, ada yang papi, ada yang bahkan yang lebih modern lagi daddy gitu ya, dad gitu, waduh, dad and mom gitu ya. Saya dulu yang bekerja di perusahaan yang saya ceritakan di pabrik itu, bos saya itu sudah agak-agak tua gitu ya, anaknya itu sepantaran dengan saya atau ada yang lebih tua gitu ya. Kalau manggil papanya gitu, dia kalau datang gitu ya, dengan gayanya gitu langsung ngomong daddy gitu ya, mom dan sebagainya. Ada keintiman gitu ya, rasanya saya ini juga risih waktu mendengarkan gitu ya, dad gitu ya, daddy dan sebagainya. Tapi itulah keintiman antara anak dengan orang tuanya, dengan papanya, dengan mamanya dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus ini datang dengan mengatakan Abba gitu ya, Bapa. Dan bukan tidak hormat Bapak Ibu, tetapi ya memang itulah keintimannya. Karena apa? Karena ini merupakan juga celah bagi agama lain untuk mengatakan, wah agama Kristen ini mengajarkan ketidaksopanan gitu ya kepada setiap orang Kristen gitu ya. Karena apa? Karena mengajarkan bahwa kok manggilnya kok kayak begitu gitu ya. Memanggil Tuhan itu harus dengan penuh perasaan hormat. Memanggil Tuhan itu ya dengan harus dengan hormat dan sebagainya, enggak boleh untuk menyebutkan. Tetapi itulah keistimewaan dari kita gitu ya Bapak Ibu, orang-orang Kristen boleh memanggil Tuhannya itu dengan Abba, dengan Bapa. Kadang dia bisa menjadi sahabat kita, kadang dia juga bisa menjadi Bapa kita yang penuh kasih dan penuh rahmat. Dan justru ketika kita menyebutkan itu sebagai Abba atau Papa, kita memiliki keyakinan dan percaya bahwa Allah itu sanggup dan mengakui apa dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika kita pun belum atau tidak memintanya. Bapak Ibu kan sebagian sudah menjadi bapak dan ibu gitu ya. Ada yang belum sih. Gitu ya. Tetapi mari kita memikirkan apakah ketika anak-anak kita itu
harus meminta makan terlebih dahulu kepada kita gitu ya. Pak, minta makannya po, gitu ya. Baru kita beri makan atau pandu gitu ya. Contoh yang sangat konkret gitu ya. Pandu harus meminta gitu ya. Ayo aku berikan makanan yang enak atau makanan yang bergizi. Baru kemudian kita berikan, enggak kan? Ketika sudah menjadi kewajiban kita, ketika kita pagi, siang, malam juga akan terus memberikan makanan. Karena kasihnya kepada kita, enggak perlu kan harus ngomong. Dan sebagai anak pun kadang kita kan juga enggak perlu untuk sampai kita ini ngomong, waduh aku ini perlu sekolah, perlu baju, perlu seragam dan sebagainya. Orang tua sudah seharusnya untuk memenuhi kewajiban itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memanggil Aba, ketika kita memanggil Tuhan kita itu lebih berani, memiliki keberanian. Kita rasanya terbuka kepada orang tua kita, kepada Tuhan kita. Dan bahkan di dalam katekismus kecilnya, Martin Luther itu di dalam penjelasan pada pendahuluan dari doa Bapa Kami, yang kalau saya terjemahkan dengan bebas gitu ya, mengatakan begini, dengan kata-kata ini Allah dengan lembut atau tenderly gitu ya, dengan lembut mengajak kita untuk percaya bahwa Dialah Bapa kita, Dialah Bapa kita yang sejati, dan bahwa kita ini adalah anak-anak yang sejati juga, anak-anaknya yang sejati juga. Sehingga dengan segala keberanian, dengan segala keyakinan kita dapat meminta kepadanya. Kita seperti anak-anak yang terkasih meminta kepada ayahnya, dan mereka juga yang dikasihinya, yang terkasih juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita ini secara otentik, kita terbuka, menyerahkan segala pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika penderitaan ada di tengah-tengah kehidupan kita, pergumulan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita nggak bisa untuk kita terus mau menutupi diri kita sendiri. Kita mau terbuka, kita mau ingin dikoreksi oleh Tuhan. Kita mau mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Sulit, ya seharusnya sulit, karena itu kita mau belajar gitu ya. Dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk kita mau secara otentik terbuka kepada Tuhan. Kita mau untuk menyatakan segala pergumulan kita itu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah tentang keberanian Yesus. Jadilah kehendak-Mu itu juga menunjukkan tentang kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati Yesus Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat yang ke-39 tadi itu dikatakan Yesus itu tersungkur. Di dalam bahasa Inggrisnya kalau kita perhatikan di dalam berbagai macam versi Inggris Alkitab kita itu dengan jelas menuliskan fall on his face. Berarti menjatuhkan kepalanya. Atau kalau kita ngomong adalah bersujud, sama artinya juga dengan ibadah gitu ya, bow down gitu. Jadi menjatuhkan diri, menjatuhkan wajah kita gitu ya. Sehingga inilah suatu kerendahan hati Yesus yang dicontohkan, diteladankan kepada kita. Ada banyak Bapak Ibu gerakan tubuh ketika kita berdoa. Ada banyak gestur tubuh kita ketika kita berdoa. Mungkin itu berdiri, mungkin itu berlutut. Jarang ya sekarang kita doa ini berlutut kalau di sini. Saya ajak Bapak Ibu nanti kita sama seperti di retreat yang barusan di hamba Tuhan itu kami mulai agak membiasakan diri gitu ya. Bagaimana gestur tubuhmu ketika engkau berdoa? Kami hamba Tuhan, ayo coba. Kalau begitu kita sujud. Dengan kita melakukan gestur tubuh kita, itu paling tidak akan juga mempengaruhi gitu ya. Di dalam secara emosional, secara kejiwaan kita. Juga mengatakan bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam hidupku. Engkau yang mampu untuk menolong aku. Gitu ya. Sehingga Yesus menyatakan dirinya dia berdoa dengan bersujud, tersungkur gitu ya Bapak Ibu. Menunjukkan kerendahan hati, menjatuhkan dirinya, menjatuhkan diri kita di kaki Tuhan.
Mohon kepada belas kasihan Tuhan untuk boleh senantiasa menolong kita. Nah Bapak Ibu, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Terkadang ketika kita berdoa, kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Kalau sama dengan kehendak-Ku, bukan. Jadilah kehendak-Mu kalau segala penyakitku kelar, selesai. Jadilah kehendak-Mu kalau usahaku tetap lancar saja. Jadilah kehendak-Mu kalau di dalam kehidupanku semuanya ada hasilnya. Semuanya akan menjadi sukses. Semuanya akan menjadi lebih baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki kerendahan hati. Kita mau untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mengatakan, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Meskipun saat ini pergumulanku belum selesai. Mungkin aku masih sakit. Mungkin aku masih mengalami hutang yang banyak. Aku belum bisa menyelesaikan pergumulanku. Mungkin aku masih mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupanku. Sejak kecil aku mengalami kegagalan. Sampai aku menikah aku mengalami kegagalan di dalam rumah tanggaku. Sampai aku punya cucu, sampai aku punya anak, aku gagal sebagai orang tua. Mari bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kerendahan hati kita. Kita mau datang ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ketundukan Yesus. Ya, ketika kita ngomong ketundukan Yesus, jadilah kehendak-Mu, secara tidak langsung kita mengatakan gitu ya, bahwa Yesus itulah yang bisa untuk melakukan segala sesuatunya di dalam hidupku. Ada ketundukan Yesus. Yesus tahu bahwa kehendak Bapa itu selalu adil dan benar. Apapun kehendaknya. Yesus bersedia menundukkan, bersedia taat untuk menundukkan keinginannya. Yang secara manusia itu benar-benar untuk menghindari kematian gitu ya. Menghindari bukan saja kematian tetapi kematian yang tidak terhormat. Kematian yang mengerikan bagi Yesus gitu ya. Secara manusiawi kita benar-benar bisa merasakan bahwa Yesus ini benar-benar di dalam pergumulan yang begitu hebatnya. Mungkin kita tidak sampai untuk merasakan pergumulan sedemikian hebatnya gitu ya. Sampai ketika Yesus berdoa pun sampai mencucurkan gitu ya, keringatnya berubah menjadi darah. Tetapi Yesus itu benar-benar taat dan tunduk. Karena Yesus tahu bahwa kebenaran dan keadilan Allah itu selalu benar. Dan ketika Yesus harus menumpahkan darahnya dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya, itu merupakan karya yang terbesar di dalam keadilan dan kebenaran di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki ketaatan, ketundukan dan bertindak tunduk sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Bapak Ibu, kunci untuk tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam doa itu adalah ketika kita memiliki keyakinan, memiliki iman, karena mengetahui bahwa hanya Dialah yang maha tahu di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengungkapkan kayak tadi itu Bapak gitu ya dengan anaknya. Bahkan kalau kita tahu, kalau kita mau belajar bersama untuk mengenang minggu-minggu Prapaskah selama 4 minggu berturut-turut gitu ya. Paling tidak ada 2 hal ini yang selama 6 minggu gitu ya. Paling tidak ada 2 hal ini yang boleh kita pelajari selama masuk minggu-minggu Prapaskah itu. Bagaimana kita ini memiliki keyakinan, memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah yang maha tahu. Allah Bapa itu yang maha tahu. Allah Bapa itu yang maha kuasa. Apa yang terbaik bagi kita. Bahkan sebelum kita memikirkan, itu Tuhan sudah melakukannya. Bahkan ketika kita akan melakukan dosa pun, ketika kita belum punya niat untuk berbuat dosa,
Allah di dalam kekekalannya, Allah Bapa di dalam kekekalannya itu sudah mengetahui terlebih dahulu. Bahkan Yesus yang dikatakan sebagai anak Allah itu ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya, datang itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk minta kesembuhan. Dia tidak ada niat untuk supaya Tuhan itu mengampuni dosanya nih. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dosamu juga sudah diampuni. Bahkan dia menanyakan juga kepada orang-orang ahli Taurat, mana yang lebih sulit gitu ya? Mengampuni dosa atau menyembuhkan? Orang lumpuh itu datang dan dibawa oleh teman-temannya, nggak ada niatan. Tapi itu bukan berarti kemudian terus kita mau melakukan dosa terus. Wah kan dari kekekalan kan Tuhan sudah tahu lah. Tuhan itu sudah mengerti kok bahwa aku akan berbuat dosa ya. Kalau begitu aku tak ulangi lagi. Enggak Bapak Ibu. Tetapi justru dengan ucapan syukur itu ketika kita tahu kita semakin beriman kepada Tuhan. Mengatakan bahwa jadilah kehendakmu meskipun aku tetap kayak begini. Jadilah kehendakmu meskipun aku tetap merasakan segala sakitku, segala pergumulanku yang orang lain bahkan pasangan hidupku pun tidak tahu. Dan ketika kita juga memiliki mengetahui gitu ya pemahaman kita, keyakinan kita karena mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, maka kita bisa menyerahkan segala pergumulan kita, jadilah kehendakmu itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pergumulan di orang-orang Kristen ketika mengalami penderitaan itu ada dua gitu ya. Yang pertama adalah terlalu fokus di dalam pergumulan itu. Yang kedua, seringkali menanyakan mengapa sih Tuhan itu kok harus menderita? Tuhan, kok aku ini terus harus menderita Tuhan? Tuhan mengapa sih aku kok terus menderita? Jadi fokus kepada penderitaannya dan yang kedua selalu menanyakan mengapa ya aku ini kok menderita? Mengapa sih kok harus ada penderitaan? Mengapa kok harus ada pergumulan? Seringkali kita menanyakan itu Bapak Ibu. Jadi pergumulan itu sudah tambah parah gitu ya. Sudah bergumul dengan fokus dengan pergumulannya itu. Masih menanyakan lagi. Tetapi mari malam hari ini kita belajar gitu ya. Bahwa ketika kita memiliki keyakinan untuk mengetahui bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Kuasa. Dan kita percaya dan kita beriman kepadanya. Itu bukan karena kita. Karena Tuhan sendiri yang telah menunjukkan secara berulang kali kepada kita dengan sangat jelas akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan dia rela mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah kita bisa melihat bahwa Yesus telah mewakili kita untuk mengatakan kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah merasakan penderitaanmu. Yesus pernah merasakan kesusahanmu. Yesus pernah merasakan pergumulanmu Bapak Ibu. Dan di sanalah Yesus mewakili kita juga. Merasakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Masakan kita gak mau untuk ngomong kepada Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan. Meskipun sulit, meskipun aku masih tetap begini. Masakan kita terus berkanjang di dalam dosa-dosa kehidupan kita. Masakan kita terus masih mau bertanya kepada Tuhan, mengapa aku harus menderita di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan saja Tuhan Yesus itu mengerti, tetapi dia menjawab seluruh doa-doa kita. Dia menyatakan kemenangannya atas maut itu. Esok hari kita akan memperingati tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Di tengah-tengah kekelaman itu Yesus itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Di dalam namanya, di dalam nama Yesus itu, di dalam nama Kristus itu yang disalib dan yang bangkit itulah, maka doa-doa kita pun didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimanakah kita menyelaraskan, mengklikkan kalau kita pakai helm, kalau kita pakai safety belt, sampai bunyi klik dengan Tuhan. Bagaimanakah kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa yang kadang kita nggak tahu
apa sih maksud dan rencana Tuhan. Bahkan sampai kita mati pun ada beberapa yang menyaksikan kepada kita bahwa sampai mati pun aku nggak mengerti. Aku nggak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi kita mau mengerti bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan kita, beban dosa kita itu telah dihapuskan, dan sukacita, penghiburan dan pengharapan kita adalah memiliki kehidupan kekal itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan satu kisah gitu ya. Dengan satu kisah di mana Adelaide Edison Pollard itu Adelaide ini, ketika saya searching untuk mendapatkan gambar ini, saya nggak mendapatkan gitu ya. Karena apa? Dia mengganti namanya, Adelaide ini dia mengganti namanya dengan Sarah gitu ya. Nah, terkenalnya adalah dengan Sarah Edison Pollard gitu ya. Saya searching gitu Bapak Ibu, Sarah Edison Pollard nggak ada. Gitu ya. Ternyata namanya yang sebenarnya adalah Adelaide Edison Pollard gitu ya Bapak Ibu. Dia yang menciptakan lagu pertama yang kita nyanyikan tadi, kehendakmu lah, kehendakmu oh terjadilah, dan itu dan seterusnya ya. Nah Bapak Ibu, dia ini yang menciptakan lagu ini, dan dia memiliki masa-masa kecil yang bandel gitu ya. Ketika di rumah gitu ya, dia dikatakan sebagai anak yang pembangkang. Ketika di sekolah dia dikatakan, wah, anak yang paling bandel, anak yang paling usil. Sampai guru-gurunya ini juga rasanya, waduh, buat gitu ya, rasanya give up gitu ya. Dan ketika dia ini di lingkungan masyarakat dengan anak-anak sebaya yang bermain gitu ya, dia juga tidak merasakan cocok gitu ya dengan anak-anak gitu ya. Karena apa? Dia selalu memiliki kebandelan, keusilannya itu. Cuma Bapak Ibu, kehebatannya dia adalah dia anak yang pandai. Sehingga kadang gurunya itu melihat, oh iya ya kok pinter kok ya, gak apa-apa lah. Tapi kalau sudah nakal gitu ya, tapi gak pinter, waduh, itu yang biasanya guru akan jengkel. Kalau kita punya anak, ya gak apa-apa lah, nakal-nakal sedikit tapi dia pinter gitu ya Bapak Ibu. Dan dia ini akhirnya berkeluarga negaraan Amerika, dia akhirnya bisa kuliah di Indiana dan Massachusetts. Kemudian dia akhirnya juga menjadi guru. Nah, anak yang nakal biasanya jarang yang jadi guru gitu ya. Tapi dia ini akhirnya berhasil menjadi guru Bapak Ibu. Dia menjadi guru di kota Chicago, dan selama belasan tahun dia akhirnya melepaskan diri untuk menjadi guru karena dia rindu untuk menjadi misionari, untuk menjadi utusan Injil di Afrika Bapak Ibu. Tetapi ketika dia akan melakukan penginjilan di Afrika itu, dia ternyata mengalami hambatan. Ada 2 hambatan yang dia harus hadapi. Yang pertama, karena sakit diabetesnya. Kalau diabetes sekarang mungkin masih gampang gitu ya. Insulin langsung disuntikan, metformin gitu ya, meskipun ada bahaya-bahaya dan efek samping. Saya gak bisa bayangkan tahun sekitar tahun 1934 gitu ya. Mungkin sangat diabetes mungkin merupakan sangat sulit untuk diobati dan sebagainya. Dia lagi bergumul. Kemudian dia kepingin lagi untuk yang ke Afrika itu menjadi misionari. Ternyata lembaga yang ingin mengantarkan dia ke Afrika itu ternyata juga mengalami kekurangan dana. Sehingga dia kemudian berdoa dan berdoa, kemudian dia bergumul, kemudian dia berusaha, dia kemudian berdoa terus gitu ya untuk menyembuhkan penyakitnya, berdoa terus untuk menabung gitu ya. Tapi ya sama seperti kita lah, kadang kalau kita kepingin apa gitu ya, cita-citanya mungkin membangun rumah atau membeli rumah yang baru. Nabung kadang sampai pada tahunnya gak nututi lagi gitu ya untuk beli dan sebagainya. Akhirnya dia mengalami depresi Bapak Ibu, dia mengalami merasakan kekecewaan di dalam hidupnya. Dia merasakan kegagalan. Dia merasakan bahwa aku kok gagal ya, aku gak bisa apa-apa gitu ya. Dan dia murung, dia tertekan. Tetapi ketika pada suatu
minggu dia lagi beribadah, dia dekat dengan seorang nenek gitu ya, yang juga beribadah bersama-sama dia. Dan nenek ini berdoa, mengatakan begini Bapak Ibu, Tuhan, gak jadi soal apa yang Tuhan hendak lakukan dalam hidupku, jadilah Tuhan kehendak-Mu itu. Dia kemudian setelah mendengarkan nenek tua itu berdoa kayak demikian, dia kemudian memikirkan terus, dan kemudian dia pulang ke rumah, dia mencari gitu ya ayat jadilah kehendak-Mu itu. Dia menemukan di Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Di mana di ayat 4 itu dikatakan, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi gagal, rusak, dihancurkan, kemudian dibentuk kembali. Menurut apa? Menurut yang baik oleh tukang periuknya itu. Sehingga di ayat yang ke-6 kita boleh semakin mengerti. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, demikianlah Wasan dan Bapak Ibu semua ada di tangan Tuhan. Sehingga kemudian Pollard ini, Adelaide Edison Pollard ini, kemudian akhirnya menyadari kebersalahannya selama ini. Dia yang pertama-tama kecewa kembali menjadi bersukacita. Dia kemudian kembali memperoleh pengharapan. Dia mengatakan, Tuhan punya rencana yang lain di dalam hidupku. Jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Dan dia menuliskan lagu ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini kembali. Sambil kita memikirkan, ketika hari ini mungkin kita merasa gagal. Ketika hari ini kita mungkin merasakan bahwa kesehatan kita terus tambah lama tambah menurun. Gak ada kunjung selesai di dalam sakit penyakit kita. Mengalami kegagalan terus, mengalami ketidakmampuan terus, mengalami hal-hal yang mengecewakan di dalam hidup kita. Mari kita datang ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ada lagu kan juga yang mengatakan suka-sukamu Tuhan gitu ya. Untuk membentuk kita seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Minta Pak Sahat untuk memainkan lagu jadilah kehendak-Mu ya Pak. Sambil kita kembali menundukkan kepala kita, meneduhkan hati kita akan pujikan satu kali, kemudian kita akan menundukkan kepala kita akan bersama-sama berdoa. Jadilah Tuhan, bukan yang lagu ini, yang lagu pertama tadi. Ya. Ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Sekali lagi bait yang pertama saja. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Sementara musik masih akan terus dimainkan, mari kita meneduhkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita menundukkan kepala kita, tidak usah menengok ke kanan dan ke kiri, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ketika kita saat ini mungkin merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan akan hidup,
Ada begitu banyak orang di luar sana yang merasakan sudah tidak mampu lagi untuk hidup dan mengakhiri hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, aku akan terus menyertai engkau. Dan bagaimana dengan respon kita? Kita mau untuk menyelaraskan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita dengan keinginan kita. Mungkin saat ini kita sudah lelah dengan kesehatan kita. Mari katakan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kesehatanku. Mungkin aku terus merasakan penderitaan ini, harus terus berobat dengan segala kekurangan, biaya pengobatan dan sebagainya. Aku lelah Tuhan, tetapi aku mau belajar untuk menuruti kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Mungkin saat ini engkau sedang lelah di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan dunia usaha pekerjaan, sebagai seorang karyawan, ataupun sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pengusaha. Mungkin kita sudah jenuh untuk mengatakan, perekonomian tetap lesu. Aku gak bisa membangkitkan usahaku lagi. Kegagalan terus demi kegagalan menyertai aku. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidupku Tuhan. Sehingga aku boleh semakin mengerti rancangan-rancangan-Mu di dalam hidupku. Sama seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dengan berani kita mau datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Dan bahkan dengan ketundukan, ketaatan, kita mengatakan, kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku Tuhan. Saya berikan waktu untuk kesempatan kepada kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengan sunyi, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang pernah mengalami kegagalan, anak-anak-Mu yang pernah mengalami kekecewaan, anak-anak-Mu yang terus berusaha bergelut di dalam pergumulan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali menanyakan kepada Engkau, mengapa pergumulan ini selalu ada di dalam hidupku? Mengapa penderitaan, sakit, kegagalan, kekecewaan, perekonomian yang gak menentu selalu menimpa hidupku? Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus senantiasa memandang salib-Mu. Kami boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Sehingga kami boleh tahu Tuhan, kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan kami. Dan yang terlebih lagi kami boleh terus berpengharapan. Kehidupan kekal itu yang boleh senantiasa memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk melakukannya. Kami akan mengakhiri doa puasa di dalam 4 hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan sepanjang 4 hari ini boleh semakin menguatkan kami di dalam kehidupan kami bergereja di tempat ini, di dalam kehidupan kami untuk kami boleh ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, di tempat usaha pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Engkau yang akan menolong setiap kami ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, saya ajak untuk kita menyanyi sebuah lagu, yaitu Jika Jiwaku Berdoa. Mirip-mirip dengan lagu yang kehendak-Mu jadilah gitu ya. Kita akan belajar satu lagu lagi, kemudian kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat.
Ketika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu, silakan ambil posisi yang terenak di dalam doa-doa kita, karena gestur kita juga akan semakin menolong kita untuk kita memiliki hati siapakah kita di hadapan Tuhan. Mungkin yang mau untuk berlutut silakan berlutut. Kalau yang nggak kuat, saya nggak memaksakan juga gitu ya. Yang mau berdiri silakan berdiri gitu ya. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu bersyukur secara pribadi untuk doa puasa hari ini boleh berjalan lancar, dari hari pertama hingga yang keempat boleh berjalan dengan lancar. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan syukur kita dan kita boleh terus senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita itu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami boleh melakukan doa puasa kami selama 4 hari ini. Khususnya hari ini ya Bapa, kami boleh Tuhan pimpin kembali, Tuhan tolong kembali melewati segala pergumulan, segala hal-hal yang terjadi sepanjang hari ini. Kami sungguh mau mengucap syukur ya Bapa, karena ada begitu banyak orang yang tidak mampu untuk datang, untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Tetapi Tuhan masih memilih kami untuk kami boleh datang, untuk kami boleh beribadah, bahkan kami boleh akan menaikkan beberapa pokok doa pada malam hari ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus berbicara kepada setiap kami ketika kami berdoa kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita hari ini akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa bagi gereja. Karena itu yang pertama kita akan berdoa agar jemaat tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kita boleh terus semakin lebih dekat kepada Tuhan, jemaat tidak malas di dalam ibadah. Kita doakan agar di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian kita di Elion Rungkut ini semakin membuahkan. Orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita bisa melihat kesatuan hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk kehidupan kerohanian jemaat, kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan boleh menempatkan kami berada di Elion Rungkut ini. Kami sungguh mengucap syukur ada begitu banyak saudara-saudara kami, untuk kami boleh saling mengisi, kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, Kau yang akan tolong setiap kami agar kami boleh terus senantiasa setia mengikut Engkau, dan kami juga boleh terus setia datang beribadah. Kami boleh bertumbuh di tempat ini ya Bapa, dan kami boleh terus juga senantiasa memiliki kehidupan kerohanian yang melekat kepada Engkau. Kami terus boleh menuntut kehidupan kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan terus menopang, Tuhan yang akan terus menolong kehidupan bergereja kami di Elion Rungkut ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk keseriusan dan komitmen jemaat. Kita tidak henti-hentinya berdoa untuk persembahan, untuk perpuluhan yang harus kita berikan ke gereja. Kita terus mau berdoa, mau memohon kepada Tuhan untuk menggerakkan setiap kita untuk juga terlibat di dalam persembahan
Mari kita membuka suara, kita berdoa. Saat ini kami juga terus menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, khususnya pertumbuhan kehidupan kerohanian kami, dan khususnya Tuhan untuk kehidupan di dalam memberikan persembahan kepada Engkau. Ampuni setiap kesalahan kami yang kami seringkali hitung-hitungan dengan Engkau di dalam kami memberikan persembahan, di dalam kami memberikan perpuluhan. Ajar kepada setiap kami bukan karena terpaksa, bukan karena kami melihat orang lain memberikan, aku kok tidak memberikan ya Tuhan. Tetapi kami mengerti benar bahwa persembahan kami untuk Engkau, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami boleh memiliki pemikiran yang benar akan persembahan yang seharusnya kami berikan. Bahkan di dalam persembahan perpuluhan pun. Tuhan yang akan terus menolong kami, Tuhan yang akan terus berbicara di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hati jemaat, sehingga boleh memberikan persembahan yang terbaik dan mengerti akan arti persembahan dengan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan juga terus mau berdoa untuk majelis, untuk pengurus rayon, pengurus komisi, ada sekolah minggu, ada komisi usiawan gitu ya. Kita doakan agar bisa bekerja sama setiap majelis pengurus rayon maupun pengurus komisi ini satu dengan yang lain, bisa mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka dan boleh bertanggung jawab. Mari kita bersama berdoa bagi para pimpinan kita di gereja Elion Rungkut ini. Kami kembali mau menyerahkan untuk setiap majelis, untuk setiap para pengurus yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan tentukan untuk di gereja kami, khususnya di Elion Rungkut ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk mereka yang telah Tuhan pakai mereka untuk mereka boleh melayani Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersehati, berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh memiliki kesehatian bukan karena kepentingan pribadi sehingga membuat suatu program, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Tuhan yang akan tolong kesehatian mereka juga dengan para hamba Tuhan yang ada untuk boleh mengelola, untuk boleh mengkoordinir di dalam kegiatan seluruh kegiatan bergereja kami di tempat ini. Tuhan yang akan terus pakai untuk setiap majelis dan para pengurus, baik di pengurus rayon maupun di pengurus komisi. Tuhan yang akan turut campur tangan di dalam kehidupan setiap para majelis yang ada maupun para pengurus. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk rencana pemilihan majelis periode 2025 dan sampai dengan periode 2027. Kita akan mengawalinya nanti di dalam tahun ini ya, untuk mempersiapkan untuk pemilihan ini yang akan bertugas pada 2025 tahun depan. Kita berdoa untuk mohon petunjuk Tuhan sehingga Tuhan dapat menentukan untuk para majelis ini di setiap 4 rayon untuk mereka boleh terpilih dan bisa duduk di kemajelisan periode 2025-2027. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami memohon kepada Engkau, sama seperti Tuhan telah memilih setiap majelis untuk periode yang lalu. Kami sedang bergumul Tuhan untuk memilih di dalam periode 2025-2027. Karena itu Tuhan, Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Engkau dengan tepat boleh memilih di antara jemaat untuk menjadi calon-calon majelis, calon-calon pengurus, sehingga mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan berbicara untuk setiap panitia yang menjaring untuk pemilihan majelis ini maupun untuk setiap jemaat yang akan terpilih. Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami sehingga kami mampu untuk mengerti panggilan kehidupan pelayanan kami mungkin ada di kemajelisan ataupun kepengurusan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara melalui pemilihan majelis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita kembali nyanyikan lagu tadi, Jika Jiwaku Berdoa, Bapak Ibu.
jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari bersama kita lanjutkan pokok doa kita. Kita saat ini akan berdoa bagi pengurusan izin mendirikan gereja di Bukit Palma yang selama ini mengalami kendala, dan kita doakan agar semua perencanaan untuk pengurusan izin mendirikan gereja di Bukit Palma ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Mari kita berdoa untuk pergumulan di dalam pengurusan izin mendirikan gereja di Bukit Palma. Kami bersyukur kalau ada pos PI Bukit Palma ya Tuhan, di mana jemaat di daerah barat boleh berbondong-bondong untuk beribadah. Mereka mulai boleh bertumbuh di dalam segi kualitas, segi kuantitas untuk jumlah banyaknya jemaat. Kami terus merindukan Tuhan agar Bukit Palma pun boleh berkembang menjadi gereja yang dewasa. Tuhan yang akan tolong. Kami terus menyerahkan pergumulan untuk para pengurus di Bukit Palma dan untuk di satelit juga. Engkau yang akan tolong sehingga pengurusan izin gereja, mendirikan gereja di Bukit Palma ini sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh melihat dan boleh merasakan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan Bapa di surga dengan adanya pendirian gereja di Bukit Palma nantinya. Kami terus mau menyerahkan Tuhan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada setiap para pengurus yang mengurus di dalam perizinan ini. Tuhan yang akan pakai mereka, Tuhan yang akan tolong mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang menghalangi, yang memiliki rencana-rencana jahat untuk proses perizinan ini. Engkau yang patahkan, Engkau yang gagalkan. Kami terus berharap kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita akan juga berdoa untuk departemen misi gereja kita gitu ya, agar program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga doakan untuk mereka yang mengadakan pelayanan misi, baik yang misionaris ULB, baik yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita tahu bersama Kak Tata sedang ada di negara K. Tuhan yang akan menolong sehingga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang berikan juga kemampuan, hikmat untuk boleh terus mengabarkan Injil Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan untuk departemen misi dengan segala program yang ada, dan juga untuk hamba-hamba Tuhan, misionari ULB yang dikirimkan baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kembali kami mau menyerahkan Tuhan untuk departemen misi ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui segala program yang ada, Tuhan yang akan tolong sehingga departemen misi ini bukan saja hanya membuat program, bukan saja sukses di dalam menyusun segala rencana yang ada, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami mohon berkat pertolongan-Mu sehingga segala program pun boleh direalisasikan, boleh dilakukan, boleh dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, khususnya di dalam pemberitaan Injil. Kami bersyukur ada ULB yang boleh diutus ke Banten maupun untuk ke negara K. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan boleh menolong
Tuhan yang akan terus berikan kesehatan, Tuhan yang akan terus berikan kemampuan, kesanggupan, hikmat Tuhan untuk boleh membawa jiwa-jiwa yang baru yang dimenangkan. Mereka yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui hal-hal yang dilakukan oleh para misionari. Berikan kemampuan, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Pada akhirnya kami mengucap syukur Tuhan boleh menolong setiap kami, boleh menyertai di dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan berdoa, menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita doakan pada malam hari ini? Adakah pokok doa? Nggak ada ya? Ya? Ai Mingcu ya? Ya. Kakaknya Pak apa? Kakaknya Pak Abadi ya, Ai Mingcu. Masuk rumah sakit. Karena kaliumnya kurang. Iya, sekarang lagi musim kurang kalium ya. Kalium, natrium. Iya. Yuk kita Mason. Iya. Mason demam tenggorokan. Iya lagi musim juga ya untuk sakit tenggorokan dengan demam yang berkepanjangan. Mari kita membuka suara, kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami mau bersehati menyerahkan untuk rekan-rekan kami, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Engkau yang akan melawat untuk Ai Mingcu yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan mengetahui segala kesusahannya, segala ketidakenaan di dalam badannya. Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau boleh menyembuhkan, Engkau boleh menaikkan untuk kalium yang ada sehingga kesegaran boleh Ai Mingcu rasakan kembali. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk Mason maupun anak-anak SKE maupun anggota keluarga kami, anak-anak anggota keluarga kami, cucu-cucu kami yang saat ini banyak sekali terserang untuk radang ataupun untuk demam yang berkepanjangan karena adanya radang di tenggorokan sehingga menimbulkan demam yang tinggi. Tuhan yang akan tolong sehingga anak-anak pun boleh memiliki kesehatan tubuh kembali dari Tuhan dan mereka juga boleh bersekolah kembali untuk hari Senin. Tuhan yang akan tolong. Kami menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan beban hidup kami, untuk kesehatan kami. Berikan kami kebijaksanaan hikmat-Mu untuk kami boleh merawat tubuh kami dengan pertolongan Tuhan, untuk kami boleh terus bersandar kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri, kita akan pujikan Bapa terima kasih, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Nesin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri sekali lagi. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari bersama
Kita juga mendoakan untuk pemulihan dari beberapa rekan, kita mendoakan untuk pemulihan Mama dari Ko David, kita juga mendoakan untuk pemulihan dari Ibu Erni yang sudah melakukan operasi pengangkatan penyangga di lengannya. Tuhan yang akan terus memberikan pemulihan bagi anak-anak Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini juga tidak lupa kami mengingat, mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang sedang di dalam masa pemulihan atau bahkan mungkin akan menjalankan operasi lagi. Kami berdoa untuk Mama Ko David yang beberapa waktu lalu sudah menjalankan operasi, juga dengan Ibu Erni yang sudah menjalankan operasi dan di masa-masa pemulihan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menjamah mereka, dan Engkau yang memberikan pemulihan sempurna. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi mereka. Dan kami tahu bahwa Engkau menemani hari-hari mereka, Engkau menyertai di tengah-tengah kelemahan mereka. Dan biarlah di masa-masa ini mereka boleh semakin kuat, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, mereka boleh semakin yakin bahwa berharap dan bersandar kepada Tuhan merupakan suatu hal yang benar, merupakan sebuah keputusan yang tepat. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara, mari kita juga mendoakan untuk penginjil Sulaiman. Beberapa waktu yang akan datang akan melaksanakan untuk ujian tesis. Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga tesis dan semuanya boleh diselesaikan tepat pada waktunya, dan nanti bulan September boleh wisuda dengan baik. Kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami juga mengingat untuk kekasih Tuhan penginjil Sulaiman yang di dalam beberapa waktu ini akan menghadapi dan melaksanakan ujian tesis. Kami bersyukur untuk ujian proposal yang sudah boleh dijalani dan boleh memberikan hasil yang baik, dan kami terus mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan untuk boleh melaksanakan mengikuti ujian tesis dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin anak-Mu sehingga boleh menyelesaikan segala sesuatu tanggung jawab ini boleh diselesaikan dengan baik, dan nanti bulan September ketika Tuhan berkehendak mereka dan Pak Sulaiman boleh mengikuti wisuda bersama dengan teman-teman yang lain. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dan mari menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, anugerah, pertolongan, damai sejahtera, kemampuan daripada Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita dari hari ke hari, terus bersandar berharap kepada Tuhan untuk boleh senantiasa menyamakan frekuensi, untuk boleh senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak-Mu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh, kita akan mendengarkan pengumuman dari panitia.